Banyak orang bilang politik Indonesia dikuasai dinasti politik. Tapi jarang yang bertanya kenapa mereka bisa terus bertahan. Apakah rakyat kita tidak peduli atau sistemnya yang memang membuka ruang? Nah, tentang dinasti politik, mengapa itu terjadi, kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Chandra, Coach dari Politician Academy. Hari ini kita membahas isu yang menarik tentang mengapa dinasti politik itu ada. Hari ini kita tidak akan menuding siapa-siapa. Kita akan bedah bersama dengan data, logika, dan kesadaran. Karena memahami dinasti politik berarti memahami akar kekuasaan di Indonesia. Ada 5 sebab mengapa dinasti politik itu terjadi. Yang pertama, dinasti politik itu eksis karena politik kita mahal, high cost politik. Menurut ICW di tahun 2024, biaya untuk maju pilkada di tingkat kabupaten bisa mencapai antara 5 sampai 30 miliar di level kabupaten kota. Di level provinsi bahkan mencapai 100 miliar. At least. Belum termasuk dengan biaya lain-lain. Biaya tidak resmi seperti mahar politik, logistik kampanye, dan lain-lain. Biaya politiknya. Ketika modal menjadi tiket utama, maka yang bisa ikut balapan hanyalah keluarga yang sudah punya bensin dari jabatan sebelumnya. Itu sebabnya politik kita sering terlihat seperti panggung warisan. Bukan karena kompetisi gagasan. Hal yang kedua, karena politik kita lebih sibuk mencari nama besar, bukan membangun kader besar. Data dari CSIS di tahun 2023 menunjukkan hanya 18 partai politik di Indonesia yang punya sistem kaderisasi yang kuat dan berjenjang. Sebagian besar penentuan calon kepala daerah dilakukan langsung oleh elit pusat, tanpa mekanisme kompetitif, tanpa meritokrasi. Ketika partai tidak punya dapur kader, maka yang naik ke panggung adalah anak pemilik rumah. Kaderisasi mati, dinasti hidup, karena sistemnya sendiri yang memberi ruang. Ketiga, karena kita hidup di dalam budaya patrilineal dan budaya patronase, di mana hubungan personal lebih penting daripada sistem itu sendiri. Kembali kepada data dari hasil survei LIPI di tahun 2022 yang menunjukkan 63% pemilih di daerah masih menentukan pilihan karena faktor kedekatan emosional, bukan program, bukan visi dan misi. Di dalam politik lokal, warga sering melihat anak atau istri atau keluarga sang dinasti ini sebagai penerus yang aman, tanda kutip. Dalam banyak daerah, loyalitas menggantikan logika. Pemilih tidak memilih yang baru karena yang baru dianggap berisiko, tapi yang familiar, yang sudah lebih kenal. Demokrasi lokal kita masih lebih banyak berbasis perasaan daripada penilaian objektif. Keempat, karena rakyat belum sepenuhnya melek politik. Kembali ke data, indikator politik Indonesia di tahun 2024 menemukan hanya 27% responden yang membaca atau mengikuti visi misi calon kepala daerah. Sementara lebih dari 60% memilih berdasarkan nama yang sudah dikenal. Nama keluarga jadi merek politik, jadi branding politik. Dan merek ini bisa dijual tanpa harus diuji kualitasnya. Kalau publik tidak menuntut kualitas, maka politik hanya jadi ajang promosi keluarga. Kelima, karena tidak ada hukum yang melarang dinasti politik.
Fakta hukum di tahun 2015 sempat ada pasal anti dinasti dalam Undang-Undang Pilkada nomor 8 tahun 2015. Tapi Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu melalui putusan nomor 33 tahun 2015. Alasannya karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Sejak saat itu jalan hukum terbuka dan dinasti politik tak lagi bisa dilarang, hanya bisa disadarkan. Ketika pagar hukum runtuh, maka pagar moral harus dibangun. Jadi jangan buru-buru menyalahkan mereka yang lahir dari keluarga politik. Karena akar masalahnya jauh lebih dalam. Ada di sistem, ada di budaya, ada di hukum, dan ada di kesadaran dari masyarakat sendiri. Dinasti politik bukan sekedar soal siapa yang berkuasa, tapi soal apakah kekuasaan masih bisa diwariskan tanpa evaluasi. Dan disinilah peran kita mencerdaskan politik, bukan membencinya. Karena kalau rakyatnya cerdas, bahkan dinasti pun harus berbenah. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.